Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memperjuangkan Islam pernah mendapat pertanyaan sulit sekali, yang memang tak mungkin bisa dijawab. Rasulullah hanya menjawabnya dengan diam. Ya, diam. Itulah jawaban beliau. Terus terang, pertanyaan itu juga sering diajukan pada zaman sekarang meskipun dalam bentuk dan konteks yang berbeda. Pertanyaan itu adalah, wahai Muhammad, siapa yang lebih baik, kamu atau Abdullah bapamu? Siapa yang lebih baik, kamu atau Abdul Muthalib kakekmu? Jika memang sekiranya mereka lebih baik dari kamu, sungguh mereka telah menyembah Tuhan yang kamu cela. Jika memang kamu merasa lebih baik daripada mereka, bicaralah sehingga kami mendengar ucapanmu. Sungguh, ini adalah pertanyaan yang sangat cerdas untuk membuat peta komplit kepada para aktivis dakwah. Menganggap diri lebih baik dari nenek moyang dan para pendahulu adalah sikap kesombongan yang sangat mudah dipatahkan secara intelektual karena seseorang pasti berutang hampir dalam segala hal kepada nenek moyang atau pendahulu. Menjawab pendahulu lebih baik juga jawaban mematikan. Sebab jika generasi dulu lebih baik, mengapa harus bicara perubahan? Mengapa tidak melestarikan saja apa yang telah digagas dan diwarisi dari nenek moyang dan pendahulu? Dalam hal ini, yang dapat dilakukan Rasulullah hanya diam. Ya, diam. Sekali lagi, diam adalah jawabannya. Berikut kisah lengkapnya pada tafsir Ibnu Karya Syekh Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Al-Quraisy Ad-Dimishqi halaman 7 halaman 161 sampai 163. Berkata Al-Imam Al-Alim Abdullah bin Hamid di dalam musnadnya telah berkata kepadaku Ibnu Abi Syu'bah telah menceritakan kepada kami Ali Ibnu Mishri dari Al-Ajlah, dari Azaila Ibnu Harmalah Al-Asadi, dari Jabin Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari orang-orang Quraisy berkumpul. Lalu mereka mengatakan, carilah orang yang paling pintar di antara kalian dalam masalah sihir, meramal, dan syair. Lalu suruh dia mendatangi lelaki itu, maksudnya Nabi Muhammad, yang telah memecah belah persatuan kita, memberantakan urusan kita, dan mencaci maki agama kita. Hendaklah dia berbicara dengannya, dan kita lihat apa jawabannya terhadapnya. Sebagian dari mereka berkata, kami tidak mengetahui orang yang dapat berbuat seperti itu selain Utbah bin Rabi'ah. Lalu mereka berkata, engkau yang mau maju ya Abu Walid, Utbah. Maka Utbah pun mendatangi Rasulullah dan berkata, ya Muhammad, mana yang lebih baik, engkau ataukah Abdullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam. Lalu Utbah bertanya lagi, mana yang lebih baik, engkau ataukah Abdul Muthalib? Rasulullah kembali diam. Utbah melanjutkan, jika engkau mengaku bahwa mereka semua lebih baik daripada kamu, ketahuilah bahwa mereka telah menyembah sembahan yang telah kamu hina itu. Dan jika engkau mengira bahwa dirimu lebih baik daripada mereka, maka berbicaralah agar kami dapat mendengar perkataan yang akan kamu ucapkan. Sesungguhnya demi Allah, tidak pernah melihat seekor anak kambing pun yang lebih mendatangkan kesialan pada kaummu daripada kamu. Kamu memecah belah persatuan kami, memberantakan urusan kami, mencela agama kami, mencaci maki agama kami, dan kamu mempermalukan kami di depan bangsa Arab. Bahkan telah tersebar di kalangan mereka bahwa di dalam kabilah Quraisy seorang ahli sihir dan terdapat kabilah Quraisy seorang peramal. Demi Allah, tidaklah kami menunggu melainkan seperti erangan wanita hamil. Sebagian kami bangkit dan menebas sebagian yang lain hingga kami saling membunuh. Wahai anak muda, jika kamu melakukan semua itu karena menginginkan sesuatu, kami akan mengumpulkan harta untukmu sehingga kamu menjadi orang Quraisy paling kaya. Dan jika kamu melakukan semua itu karena ingin menikah, pilihlah wanita Quraisy yang kau inginkan. Kami akan menikahkanmu dengan 10 wanita. Lalu Rasulullah SAW berkata, sudah wahai Utbah,
Utbah menjawab, "Ya." Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Beliau lalu membaca Al-Quran, Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, hingga sampai dengan firman-Nya, "Jika mereka berpaling maka katakanlah, Aku telah memberikan peringatan kepadamu dengan petir seperti halnya petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud." Utbah berkata, Cukup, apa kamu tidak memiliki selain itu?" Rasulullah berkata, "Tidak." Lalu Utbah kembali kepada orang-orang Quraisy, dan mereka lalu bertanya, "Apa yang terjadi?" Utbah menjawab, "Tidaklah aku meninggalkan sesuatu yang menurutku akan kamu katakan, melainkan aku katakan kepadanya." Mereka bertanya, "Apa dia menjawabmu?" Utbah menjawab, "Ya." Mereka kembali bertanya apa yang dia katakan. Utbah menjawab, "Tidak, demi yang telah menancapkan Ka'bah sebagai bangunan, tidaklah aku mengerti sedikit pun yang ia katakan, selain sesungguhnya ia telah mengingatkan kalian dengan petir yang telah menimpa kaum Ad dan kaum Samud." Mereka mengatakan, "Celakalah kamu. Kamu diajak bicara oleh orang itu dengan bahasa Arab dan kamu tidak memahami apa yang dia katakan." Utbah menjawab, "Tidak, demi Allah. Aku tidak mengerti sedikit pun dari yang ia katakan selain masalah petir." Memang tidak mudah mengajak orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Di masyarakat selalu ada orang-orang, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat yang tak mau berubah, yang menganggap apa yang telah dilakukan dan diputuskan nenek moyang dan para pendahulu adalah final, tak mungkin berubah, itu adalah harga mati, dan mereka siap melakukan apapun untuk mempertahankannya. Tetapi sejarah juga mencatat bahwa dunia ini terus berubah. Meski dihalang-halangi sedemikian rupa dengan kekuatan yang nyaris tak terkalahkan, meski di sana tak adalah terbilang orang yang siap menjaga sebagai harga mati. Sahabat yang beriman, perubahan adalah keniscayaan. Perubahan terjadi dimanapun dan pada zaman apapun. Perubahan merupakan hukum alam yang tak mungkin dilawan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.